Coba lah mun terpikir-pikir ibu nggih. Ya Allah, model ibadah kita. Ibadah kita sedikit, permintaannya segudang. Betul tidak? Baru tuji sakit gigi sekecot, Allah Ta'ala doang jari pelih. Nenek kaji nu endah. Allah tersalahang. Padahal kalau kita lihat, ya Allah, muterus sekali enta berdoa milih masuk surga bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bighairi hisab. Padahal sembahyang subuh watiuk jelu bighairi hisab, tunas. Ya Allah. Makanya lewat momentum Ramadan niki, refleksi yang pertama menjadikan kita jadi hamba yang abid. Orang yang abid itu dia pemurah, orang yang abid itu dia lembut hatinya, orang yang abid itu dia rendah pembicaraannya, murah. Lagu arak jamaah waktu untuk pihak aula le rumah Quran. Ya Allah, bilangan kebayar tukang rasa nangen teh. Dek mana rak tamu leman jamaah nggih. Ngone buka tang pengajian, datang ibu-ibu aji langsung nemplung 100.000 kotak amal. Tuan guru tiang niki teng. Alhamdulillah. Kebelo doan tiang ibu. Ya Allah, murahkan rizki haji. Sebut tiang arana. Mudah-mudahan panjang umur, murah rizki, halal barakah, bijajarin soleh solehah, jadi hafiz-hafizah, masuk surga bighairi hisab. Al-Fatihah. Selapu baca doa, baca Fatihah. Amin. Ceket nak tuani pas selesai ngamin ampun abujulu tuan guru tunas angsul. Innalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. والذي أنزل فيه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام على سيدنا رسوله الكريم حبيبنا وشفيعنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukarramin, para asatiz wal ustazat yang Tiang hormati dan muliakan, serta pengurus dan DKM Masjid Al-Amin yang Tiang hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir pada pagi yang mulia ini, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada pagi yang mulia ini, tepatnya pada hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah satu nikmat ibadah, sehingga semakin hari kedekatan kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan semakin terkoneksi dengan baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tanpa terasa makin niki Ramadan akan meninggalkan kita semua. Dikala Ramadan ini akan pergi, apa pesan-pesan dari Ramadan kepada kita
dan apa kira-kira sesuatu yang terbaik yang telah kita tinggalkan untuk dibawa oleh Ramadan ini. Lamun Ramadan niki sudah meninggalkan tiang pelungguh sami, bilang tahun Ramadan niki gena datang doang. Lagu itu ndek jaminan lekan Allah Ta'ala dikala Ramadan ini kembali datang pada tahun-tahun berikutnya, masihkah kita hidup apa tidak? Nah, oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, kita jadikan Ramadan niki sebagai madrasah dalam kehidupan tiang pelungguh sami. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam, salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatu ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Ada dua hal yang terpenting dalam Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah ibadah puasa, dan yang kedua adalah Al-Quran yang telah Allah wariskan kepada kita. Karena yang dua ini Bapak Ibu, kata Nabi SAW, yang dua ini antara puasa dengan Al-Quran akan mampu mensyafaat orang-orang yang hidup di dalamnya, yang mampu menghidupkan yang dua ini. Kata Nabi, An-Nasiyam wal Quran yashfa'ani lil abdi fi yaumal qiyamah. Antara puasa kanca Al-Quran niki ia mampu berbeng syafaat tipa ita pada selapu era le jalo kiamat. Wa yaqulu siyam, puasa yang sempurna itu dia berkata kepada Allah, Ya Rabbi, aina man'atuhu at-ta'am wasyahawat fasyafi'ni fih. Puasa berkata kepada Allah, Ya Allah, mana orang-orang yang telah mampu menahan dirinya dari lapar, menahan dirinya dari syahwat, menahan dirinya dari menggunjing, menahan dirinya dari hal-hal yang engkau larang di dunia. Izinkan aku untuk mensyafaat mereka ya Allah. Kata puasa kita, lamun bagus puasa tiang pelungguh, lamun sempurna ibadah puasa tiang pelungguh, puasa yang betul-betul lillahi ta'ala, mampu menjaga ucapannya, mampu menjaga pendengarannya, bahkan mampu menjaga hatinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa niki tahu na berbeng syafaat lema. Wa yaqulul Quran, Quran itu berkata kepada Allah, Ya Rabbi, aina man'atuhun nauma bil laili wan nahar. Ya Allah, mana orang-orang yang telah aku ganggu tidurnya di waktu malam? Sudah diganggu tidurnya ya Allah dengan lantunan-lantunan ayat-ayat-Mu melalui aku. Mana orang-orang yang terganggu tidurnya di waktu siang? Mana orang-orang yang terganggu aktivitasnya di dunia di bulan suci Ramadan? Fasyafi'ni fih, izinkan aku untuk mensyafaat mereka ya Allah. Kalau sudah Al-Quran dan puasa Ramadan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mampu menghidupkan yang dua ini, maka tidak ada lain Bapak Ibu, diberikan oleh Allah satu tingkatan di dalam syurga, diberikan oleh Allah satu tingkatan yang terbaik, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Era lek dalam syurga terkumpulang dengan ni ke pelunggum sami terkumpulang si Allah Ta'ala lek dalam syurga bersama para nabi dan para rasul. Amin. Bersama orang-orang yang jujur, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh. Lamun wah bareng kenca dengan si mara niki lek dalam syurga, inilah golongan orang-orang yang nanti di dalam syurga pertama kali akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tamu-tamu le golongan niki nggih dengan si tetu-tetu ikhlas, dengan sindik nemikirang ngitung lebaran doang. Kira-kira jalur nabi dot lebaran ibu? Jumat apa Sabtu? Hah? Mbe de pilih Jumat apa Sabtu? Oh, amun papa lebaran jesi julu doang turut. Amun puasa jesi mudi terbaik. Amun tiang jamudahan jero Senin dot lebaran. Lagun den mungkin
Lamun terpikir-pikir, ya Allah, kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak tanggal 15 Ramadan sifatnya Rasul bagaimana? Beliau memperbaiki ikat pinggangnya. Beliau perbaiki ikat pinggangnya oleh baginda Rasul untuk apa? Untuk beliau memanfaatkan dari tanggal 15 Ramadan sampai akhir Ramadan beliau tidak pulang dari masjid kecuali berdiam di dalam masjid untuk maksimal ibadah kepada Allah. Padahal solatnya Nabi, Bapak Ibu, apabila baginda Nabi sifat solatnya Nabi dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah disebutkan, lamun solat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau solat sunnahnya Nabi itu bagaimana? Sampai bengkak lututnya Rasul saking lamanya beliau sujud kepada Allah di dalam solat. Bengkak lututnya Nabi. Amun itu karang panas luwe bengkak naik nendah ndi asam murad. Lamun baginda Nabi bengkak kakinya karena ibadah. Masya Allah, padahal maksum, bersih dari dosa, surga ada dengan sebab beliau, bahkan alam ini ada dengan sebab beliau, kita semua ada dengan sebab beliau. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ibadah kepada Allah maksimal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Pada mara dengan sile Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bapak Ibu nggih. Lamun Ramadan kita tarawih le Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mulai kita tarawih jam 8:30 malam, selesai jam 11:30. Kadang satu malam itu 2 imam. Di kala pertengahan imamnya berganti. Kenapa? Karena setiap malam nike 1 juz, bahkan ada yang 2 juz mendekati di saat-saat Lailatul Qadar. Lagu lamun lek niki to tekadu sembahyang tarawih merak model niki insyaallah sepi jemaah. Nggih, leuan pada ule. Padahal Ramadan ini luar biasa, sehingga disebutkan Bapak Ibu, refleksi daripada Al-Quran dan puasa itu akan mampu menjadikan tiang kulunggo sami menjadi hamba-hamba Allah yang abidin, yang arifin, yang muhsinin. Amin. Ini refleksi daripada Ramadan dan refleksi daripada Al-Quran. Ia hasil leman pelajaran Ramadan, ia hasil leman pelajaran dalam Al-Quran. Mana? 3 golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Pertama abidin, kedua arifin, ketiga muhsinin. Ada aran abidin, ada arifin, muhsinin. Sekelem tu lek sugian sambelia tu tiang nuzul. Si telu niki arak doang. Mbe abidin tiang, mbe arifin lek mudin tiang tau na tokol, mbe muhsinin tu lek buju. Tapi ini refleksi pelajaran yang luar biasa dari Allah. Orang-orang dari Ramadan dia belajar melalui ibadahnya kepada Allah, namanya abidin. Dari tarawih, solat witir, qiyamul lail yang lain, kemudian zikrullah dan sebagainya, akan melahirkan satu hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka belajar untuk mendekat kepada Allah dengan sebaik-baik pendekatan, namanya abidin, orang-orang yang vertikal dengan Allah dengan ibadahnya. Makanya Bapak Ibu, kita ini sesungguhnya dalam Ramadan ini masih belajar ibadah, masih belajar memaknai simbe tetu-tetu si aran ibadah nu.
simulajatin siaran ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat timakna 20 si tarawih, telu jari witir. Alhamdulillah sabar kita tarawih. Timak jak sakit-sakit jengkun tersembahyang. Lagu karena kadung kita masih hidup di bulan Ramadan yang pun maksimal melegawe amal soleh niki. Untuk apa? Untuk belajar menjadi hamba yang dekat dengan Allah, namanya abidin. Kita ini mohon maaf karena model ibadah kita niki persis tepiak ibadah nomor obat nyamuk. Patah-papah luwek nyamuk, luwek berangkang, tutung obat nyamuk. Lamun wah telang berangkat, endek tapi kira ngobat nyamuk. Papa dikala butuh baru dia dekat sama Allah. Dikala ada maunya baru dia mendekati Allah. Bukan begitu yang Allah inginkan, tapi yang diinginkan oleh Allah ada maupun tidak keinginan kita kepada Allah, dekati Allah dengan sebaik-baik pendekatan. Kenapa? Orang kalau sudah namanya dekat, dikala mereka jauh akan timbul rasa rindu. Orang kalau sudah cinta dengan Al-Quran, dikala dia semakin jauh tak pernah membaca Al-Quran, akan muncul kerinduan di dalam kolbunya kepada Al-Quran. Maka bergerak mulutnya setiap waktu, setiap saat, tapi apa yang dikeluarkan oleh lisannya adalah bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran niki Bapak Ibu, Allah Ta'ala ndek nawah ngajar tiang pelungguh baca Al-Quran sekali baca 1 juz, tidak. Baca Al-Quran sekali baca 10 surat, tidak. Tapi Nabi mengajarkan Iqra'ul Quran walau ayatan. Baca Al-Quran niki meskipun hanya 1 ayat. Contoh, aran ibu-ibu luwek jadi pedagang le niki kan? Nggih? Selesai sembahyang subuh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Nyunjut wah terus. Mudah ndek? Mudah? Mudah nggih? Lagu wah dekadun. Kan? Ndek na wah. Mudah lagu keberat na amalan niki. Dendek baik contoh si berat-berat dulu surat Al-Ikhlas baik. Nyalah lalu ne bapak timak ne nyalah lagu jarang tekadu. Walau kana ayatan, meskipun seke ayat terbaca lagu istiqomah itu lebih baik daripada sekali sejus terbaca lagu sekali setahun. Selesai sembahyang subuh, Qul huwallahu ahad. Bare sembahyang zuhur, Allahus somad. Bare sembahyang asar, lam yalid wa lam yulad. Bare sembahyang maghrib, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan bayangkan, lamun 5 waktu berarti 5 ayat yang kita baca, gampang kok. Lagu timak muda ndek temele ngamalangi. Inilah susahnya kita, karena kita punya hati sudah terhalang dengan hawa nafsu. Makanya Bapak Ibu tetap kita bimbing. Andaikan Pak ndek tiang tahu baca Quran lagu, mana-mana zikrullah. Pak zikir niki ndek mana pengsimbih jaga ya terbaca luwek lalu tuan guru ngajari terzikir embeje si yakinang de ieu mana. Solawat doang tahun tiang bapak, solawat kadu. Karena solawat itu bagian daripada zikrullah. Timak tebenyanyi-nyanyi solawat mau tepahalai bu. Ya hanana bi Muhammad
dzalikal fadlu minallah. Ya Hananan, ya Hananan, ya Hananan, ya Hananan. Kan lumayan mancan narak dengan belanja, wah pira kali mau dia ya Hananan. Itu ibadah. Kan kita belajar menjadi orang-orang yang abid, orang-orang yang menghamba kepada Allah. Kita ini status tertinggi dari Allah adalah hamba. Coba lah mun terpikir-pikir ibu nggih. Ya Allah, model ibadah kita. Ibadah kita sedikit, permintaannya segudang. Betul tidak? Baru tuji sakit gigi sekecot, Allah Ta'ala doang jari pelih. Nenek kaji nu endah. Allah tersalahan. Padahal kalau kita lihat, ya Allah, mu terus sekali enta berdoa milih masuk surga bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bi ghairi hisab. Padahal sembahyang subuh watiuk jelu bi ghairi hisab, tunas. Ya Allah. Makanya lewat momentum Ramadan niki, refleksi yang pertama menjadikan kita jadi hamba yang abid. Orang yang abid itu dia pemurah, orang yang abid itu dia lembut hatinya, orang yang abid itu dia rendah pembicaraannya, murah. Lagu arak jamaah waktu untuk pihak aula le rumah Quran. Ya Allah, bilangan kebayar tukang rasa nangen dia. Dek mana rak tamu leman jamaah nggih. Orang-orang buka tang pengajian, datang ibu-ibu aji langsung nemplung 100.000 kotak amal. Tuan guru tiang niki teng. Alhamdulillah. Kebelo doan tiang ibu. Ya Allah, murahkan rizki hajah patemah. Sebut tiang arana. Mudah-mudahan panjang umur, murah rizki, halal barakah, bijajarin soleh solehat, jadi hafiz-hafizah, masuk surga bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Selapu baca doa, baca Fatihah. Amin. Ceket nak tuan ni pas selesai ngamin ampun abjulu tuan guru tunas angsul lona. Innalillah. Pira sida angsul ina tuan. Siwa puluh balu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu sina templung tamak le kota kapal endeng angsul. Musiwa puluh balu angsul ibu. Dalam mangan tiang nyesel ke berdoa belo-belo. Innalillah. Masih ada manusia meniki model. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau orang-orang yang abid tidak begitu, justru apa yang dia punya dia anggap itu semua adalah titipan dari Allah. Ini ngerek yang lalu ibu deh. Apalagi ini rapat lebaran nih. Enggak, jadi ini paling rapat lebaran ibu nih, itu mama-mama ini paling belik coba ente bapak. Paling belik coba. Nggih. Mbeto beli coba lamun senina tengendeng THR, senina milim beli gamis, padahal ia doang nganti kepeng. Tetundik bapak. Oh, perhatian nih, net yang mewakili curhatan para suami ini. Bu, lamun semama nda mau gaji, saya nganti kepeng gaji, suami apa istri? Jujur nih, istri. Lamun semama mau bati berdagang, saya nganti kepeng. Istri apa suami? Istri. Terus lamun istri nyetor arisan, saya itu dengan yang kepeng. Suami apa istri? Suami, padahal iya nganti kepeng. Terus lamun istri mau arisan, pasti semaman di danau. Tetundek. Oh tetu. Nih ya Allah, Ramadan nih. Ayo mari kita berbenah. Karena Ramadan ini belum tentu menjadi kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Mungkin ini Ramadan terakhir kita, wallahu a'lam, kita tidak tahu.
Makanya belajar perbaiki ibadah kepada Allah, namanya abidin. Yang kedua, refleksi dari Ramadan dengan Al-Quran, Allah naikkan satu tingkat. Mana? Arifin, menjadi orang-orang yang arif, orang yang mampu mengambil hikmah dari Al-Quran, orang yang mampu mengambil hikmah dari Ramadan. Tidak hanya sekedar hikmah, tapi mampu dia pikirkan apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya kan Allah nyatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Udah jelas kata Allah, dan aku telah mempermudah Al-Quran itu untuk dipelajari, aku telah permudah Al-Quran itu untuk dihafal, lidzikri, agar mereka mengingat kepadaku, kata Allah. Fahal mim muddakir, siapa orang yang ingin mau belajar dari Al-Quran. Karena apa yang kita cari Bapak Ibu lengkap dalam Al-Quran itu, lengkap. Makanya Al-Quran itu mudah dipahami, mudah dihafal, mudah dipelajari. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar, mohon maaf, dari agama-agama lain kita tidak pernah mendengar ada satu kitabnya yang mereka hafal. Ada satu orang hafal kitab Taurat, coba Simbe. Ada satu orang hafal kitab Zabur, susah karena bahasanya bahasa Ibrani. Ada satu orang hafal kitab Injil, tidak ada. Tapi kalau Al-Quran, anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Memang pembuktian kebenaran dari ayat Allah yang mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka orang-orang yang arif ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang relevansi kolbunya hanyalah Allah Ta'ala doang. Mereka tidak peduli kata orang, mereka nggak peduli kata siapa, mereka nggak peduli dirugikan, tapi yang ada dalam jiwanya bagaimana Allah itu cinta kepada mereka. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang masuk dalam kategori ibadur rahman. Makanya di dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah telah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna idza hatabahumul jahiluna qalu salama. Allah mengatakan wa ibadur rahman, adapun bagi hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, orang yang bergelar hamba, seseorang yang bergelar abid, seseorang yang bergelar arif, seseorang yang bergelar muhsin, itu sifatnya bagaimana? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Sai-sai kancana bedait dek negirang wada dengan, sai-sai kancana bareng dek negirang caci maki dengan, meskipun mereka berbeda pendapat, meskipun mereka berbeda guru. Karena apa? Apabila kolbu seseorang, apabila ilmu seseorang itu semakin luas, maka hati mereka akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang ilmunya luas. Tapi kalau sudah ilmunya luas, Allah luaskan hatinya. Dan kalau sudah luas hatinya, maka mereka akan mudah menerima perbedaan. Tidak serta-merta dia menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengannya. Justru dengan perbedaan pendapat itu menunjukkan bahwa inilah kebesaran Islam yang sesungguhnya. Dengan lamun wah berilmu Bapak Ibu, semakin lembut hatinya. Itu tanda orang yang berilmu.
semakin lembut dia punya hati. Makanya tiang terinspirasi dengan satu kisah Syekh Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil, beliau punya murid rata-rata ulama muridnya, termasuk Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, terus banyak lagi murid-muridnya beliau ulama-ulama semua. Tapi ada satu murid daripada Syekh Khalil, murid paling bodoh, paling oon. Tahu daran oon ibu? Lamun nginem es tiupna es no julu. Kan ada kukusna, kukusna niki tiupna isi saking oonnya. Murid yang paling oon ini namanya Ahmad. Tapi Ahmad ini santer takzimnya kepada gurunya Syekh Khalil meskipun dia ini bodoh. Akhirnya apa kata Syekh Khalil? Mat, kamu ini kan sekian tahun nyantri sama Abah Mat, cuman begini, kalaupun ilmu yang lain kamu nggak bisa, nggak apa-apa Mat, cuma niat, lapas niat orang sholat itu kau harus hafal Mat. Iya guru, coba ikuti. Usolli fardol maghribi, usolli fardol maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ulangi Mat. Ndak bisa guru. Lapas niat sholat masih belum bisa, sekian tahun berguru kepada Syekh Khalil. Akhirnya apa kata Syekh Khalil? Mat, gini aja Mat, kau nggak usah ikut ngaji sama Abah ya, kau nggak usah ikut belajar ilmu sama Abah, tapi Abah kasih satu tugas sama kamu Mat. Apa itu Bah? Aku kasih kamu tugas, itu ayam sama bebek di pondok kamu kasih makan semuanya Mat ya. Itu dah tugasmu, nggak usah ikut ngaji. Apa kata si Ahmad? Alhamdulillah, wah jera aku pidang neng kerjaan. Ternyata apa yang dipegang sama si Ahmad ini motonya seorang santri yang mengatakan al-khidmatu yuntafa'u, berkhidmat kepada guru pasti mendatangkan manfaat dan keberkahan. Andin tima ndik ku mau ilmu leman Syekh Khalil, mana-mana ku mau barokah. Itu keinginannya si Ahmad. Akhirnya Bapak Ibu ngonek-ngonek mikir Syekh Khalil, saking taatnya ini si Ahmad bakti kepada Syekh Khalil, hingga si Ahmad didoakan secara khusus oleh Syekhuna Khalil di dalam sujudnya, dalam sholat malamnya. Apa kata Syekh Khalil? Allahumma ftah li Ahmad futuhal arifin. Ya Allah, bukakan bagi si Ahmad futuh ya Allah, pembuka yang sesungguhnya engkau buka sebagaimana orang-orang yang bermakrifat kepadamu. Dahsyat doa Syekh Khalil. Akhirnya qadarullah Bapak Ibu. Apa kata Syekh Khalil? Mat, sini Mat, udah berapa tahun kamu belajar sama Abah? 2 tahun setengah Bah. Niat sholat kau belum bisa? Belum Bah. Gini aja, meskipun kau nggak bisa niat sholat, ini kamu baca, jadikan sebagai niat dalam sholat. Oh siap Bah, ikuti Abah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Beton 10, beton 10, dipakai 1, dipakai 1, tinggal 9, tinggal 9. Allahu Akbar. Ulangi Mat, apal. Bapak beton 10 aja apal. Nah terus gimana Syekh? Kalau kau mau sholat pakai ini Mat. Oh pakai beton 10 Syekh? Iya Mat. Angka enggak doang sih sembayang Ahmad. Beton 10, dipakai 1, tinggal 9. Allahu Akbar. Sembayang. Karena si bingung Syekh Khalil, berembe-rembe tanta ajar ini ngerti. Wah, ini wah kadu mata. Anggih guru, siap. Akhirnya Bapak Ibu,
Ini Ahmad setiap hari kalau mau sholat itu yang dibaca, mau doa itu yang dibaca, nekembe-kembe ya doang sini baca. Akhirnya pada suatu saat ini Syekh Khalil berangkat haji. Sebelum berangkat haji, Syekh Khalil bilang sama Ahmad, "Mat, aku kasih kamu kepercayaan, kamar tidurnya Abah hanya kau yang boleh masuk. Bersihkan kamar tidur Abah. Lemari kitabnya Abah hanya kamu yang boleh masuk. Bersihkan lemari tempat kitab-kitabnya Abah." Alhamdulillah, kata Ahmad, ini adalah keberkahan yang luar biasa. Dikala diperintah oleh guru untuk berkhidmat kepada gurunya. Masya Allah. Akhirnya berangkatlah Syekh Khalil. Tidak lupa Syekh Khalil udah wasiatin kepada si Ahmad, tugas pertama beng mangan nginem manuk kence bebek siara le pondok. Dan yang kedua, tugas berikutnya hanya si Ahmad yang boleh membersihkan kamar tidurnya Syekh dan lemari kitabnya Syekh Khalil. Subhanallah Bapak Ibu, berangkat Syekh Khalil ke Mekah. Ini si Ahmad mulai bersihkan kamar tidur Syekh Khalil, masuk ke kamarnya Syekh Khalil. Ini Syekh Khalil sudah di tanah suci, mau tawaf ibadah. Setelah masuk si Ahmad ke kamar Syekh Khalil, Ahmad ini kaget. Apa yang membuat dia kaget? Karena si Ahmad melihat di atas tempat tidur gurunya Syekh Khalil ada surban kecintaan Syekh Khalil yang terlupakan, yang lupa dibawa ke tanah suci oleh Syekh Khalil. Sorban Syekh Khalil. Mau apa kata Ahmad? Ya Allah, ini surban guru saya ya Allah. Bagaimana panasnya di tanah suci kalau sorbannya tidak dibawa oleh guru saya ya Allah. Bagaimana guru saya kepanasan di sana ya Rob. Ya Allah, sekarang izinkan aku ya Allah untuk aku bisa mengantarkan sorban ini ke tempat guruku di tanah suci sebagaimana engkau yang engkau kehendaki ya Allah. Mu sembahyang Ahmad li dalam kamar Syekh Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Beton 10 dipakai 1, tinggal 9. Allahu Akbar. Terus beton 10 doang lampak waktu sembahyang. Dikala si Ahmad sujud, dia minta ke Allah, ya Allah izinkan aku membawa ini sorban ke tempat guruku daripada guruku yang mulia kepanasan di sana. Akhirnya dikala dia sujud si Ahmad, qadarullah, ini Ahmad dikasih keistimewaan oleh Allah. Maka tiba-tiba Syekh Khalil baru 3 kali putaran mengelilingi Ka'bah ketika tawaf. Ini si Ahmad udah sampai di pelataran Ka'bah. Ditepuk pundak Syekh Khalil. Assalamualaikum Syekh. Hah? Mat? Kamu Mat? Iya guru. Kamu kesini? Iya guru. Ini Mekah Mat? Iya guru. Kamu kesini naik apa Mat? Naik beton 10 guru. Oh naik beton 10? Iya guru. Apa kata Syekh Khalil dalam hatinya? Ya Allah, ini Ahmad sudah engkau kasih karomah ya Allah. Allah kasih karomah. Kamu kesini ngapain Mat? Kata Syekh Khalil. Ini guru, sorban guru ketinggalan di kamar. Oh iya Mat, panas di sini Mat. Terima kasih Mat ya. Gini aja, sekarang karena kamu lagi di sini, habis Abah tawaf, saya kasih kamu, kita mikot sama-sama, kamu ikut Abah, kita haji sama-sama Mat. Apa kata Ahmad? Oh mohon maaf guru, saya nggak mau haji dulu guru. Lah kenapa Mat? Ayam sama bebek di pondok nggak ada yang kasih makan guru. La ilaha illallah. Tanggung jawabnya luar biasa. Manuk kence bebek le pondok darah beng mangan guru. Kasihan santri di pondok kalau nggak ada yang ngasih makan itu ayam sama bebek. Lah terus bagaimana Mat? Kamu pulang? Mau pulang guru. Naik apa Mat? Naik beton 10 guru. Oh beton 10? Iya, iya udah Mat, tergantung kamu lah. Kalau kamu mau pulang silahkan.
Anggi, salim guru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beton 10 dipakai 1, tinggal 9. Allahu Akbar. Qadarullah, si Ahmad bangun dari sujudnya, kembali di kamar Syekhuna Khalil. Subhanallah. Ini kisah ditulis oleh Hadratus Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam satu kitabnya yang berjudul Mawahibul Yasir Minal Muallim, rahasia daripada semua guru-guru tempat aku belajar. Jadi keilmuan Syekh Khalil itu turun kepada murid-muridnya, termasuk si Ahmad, meskipun bodoh. Kenapa? Karena ini si Ahmad begitu menghargai gurunya, tidak hanya gurunya tapi perintah gurunya. Ternyata si Ahmad diangkat oleh Allah menjadi orang yang arif. Ini arifin namanya, orang-orang yang dikasih keistimewaan oleh Allah dengan sebab kedekatannya dengan Allah, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, refleksi daripada Al-Quran yang kita baca dan dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah menaikkan kita kepada derajat al-muhsinin, derajat orang-orang yang muhsin. Mana orang-orang yang muhsin niki? Adalah orang-orang yang setiap hari dan malam yang selalu ihsan dalam qalbunya, ihsan dalam hidupnya, dikala dia beribadah seperti sebagaimana mereka melihat Allah. Kalaupun tidak bisa, Allah pasti yang melihat, memandang kepada mereka. Jadi dengan 3 tingkatan ini para jamaah akan menaikkan derajat seorang hamba di dalam surga, fi darajatil a'la, dalam derajat yang tertinggi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 sifat ini adalah hasil buah daripada Ramadan. Dan setelah seseorang memiliki 3 sifat ini, dari 3 sifat ini akan vertikal membawa mereka kepada 2 sifat. Mana? Menjadi sifat yang muttaqin dan menjadi sifat yang muqsitin. Dari mana 2 sifat ini akan muncul? Apabila 3 latihan ini sudah mampu kita lakukan dalam hidup kita. Pertama, latihan menjadi abidin, menjadi orang yang mampu memperbaiki ibadahnya. Yang kedua, menjadi orang yang arifin, orang-orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya, taat kepada Allah, taat kepada guru, taat kepada perintah yang baik. Dan yang ketiga, menjadi muhsinin. Inilah intinya, menjadi orang-orang yang bersih baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjelang akhir Ramadan ini, amaliyah kita selama bulan suci Ramadan dan tahun-tahun sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi dan keluarga, tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pelunggu sami para jamaah, dikala kebersamaan kita dalam setiap pengajian, dalam setiap majelis ilmu, tentu banyak hal yang salah yang kami sampaikan. Tentu banyak mungkin yang tersinggung atau yang terganggu perasaannya mungkin dari tutur kata dan bahasa tiang. Maka inilah kebodohan tiang yang sesungguhnya. Maka tiang dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunas maaf nggih. Sebelum kita keluar dari Ramadan, kita saling memaafkan. Mungkin kita ada salah, dan kalaupun ada salah dari pelungguh kepada tiang, tapi insya Allah tidak ada yang salah. Tapi yang sesungguhnya hanya kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita perbaiki.
Terima kasih atas segala sambutan pelonggo sami selama kita bergaul di tempat yang suci dan mulia niki. Mudah-mudahan sebelum kita berpisah dari tempat ini, dosa-dosa kita dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berpisah dari masjid yang mulia ini, ibadah kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita berkumpul di majelis ini, semoga Allah kumpulkan kita seperti ini nanti di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa kaffir sayyiatina binuril Qur'an warfa' darajatina bitilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan nirana bikaramatil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Allahumma rzuqna barakatan min syahri Ramadan al-mu'azzam warzuqna syafa'atan min as-siyam wal Qur'an al-mukarram warzuqna hikmatan min lailatul qadri ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbus samawati wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbus samawati wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbus samawati wa rabbul arshil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya tiang tunas maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu